Hello students, how are you today? I hope all of you are fine and healthy. Anak-anak, pastikan anak-anak sudah mandi dan sarapan. Anak-anak, selamat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 4, menyayangi hewan. Pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3, anak-anak bisa membaca e-book halaman 158 sampai 172. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 4.3, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 3.2, memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 3.4, memahami teknik potong, lipat, dan sambung. KD 4.4, membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. KD 3.2, menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan. KD 4.2, menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan. Anak-anak, ayo kita baca bersama-sama cerita berikut ya, yang berjudul Kegiatan Keluarga Satria. Keluarga Satria sepakat untuk memelihara hewan. Mereka berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Setiap anggota keluarga Satria memiliki tugas yang berbeda dalam merawat burung. Setiap hari, Satria dan adiknya bertugas memberi makan dan minum untuk burung. Ibu bertugas membeli pakan burung sekalian belanja ke pasar. Dan ayah bertugas mengeluarkan burung dalam sangkar setiap pagi. Kemudian, setiap minggu siang membersihkan sangkar dengan disabun dan disikat hingga bersih. Setelah itu, dijemur agar kering. Sementara itu, Satria dan adiknya memandikan burung dengan cara disemprot air menggunakan semprotan khusus, kemudian dilap bulunya. Agar tidak kedinginan, burung kemudian dijemur. Burung dimasukkan ke sangkar dan digantung di tempat yang teduh. Selesai merawat burung peliharaan mereka, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Keluarga Satria bekerja sama merawat burung, sehingga pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Mereka bekerja sama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan. Nah, anak-anak, kita harus saling bekerja sama dalam keluarga, saling berbagi peran.
Bekerja sama dengan anggota keluarga tidak hanya dalam merawat hewan peliharaan, dapat juga dalam menjaga kebersihan rumah, menyiapkan masakan, membimbing anak-anak belajar, dan masih banyak lagi. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. 2, pekerjaan akan terasa lebih ringan. 3, memupuk rasa kebersamaan. 4, mempererat hubungan baik atau persaudaraan antar anggota keluarga. 5, memupuk rasa peduli. Selanjutnya, gerakan non-lokomotor. Gerakan menarik dan mendorong. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut diperlukan juga sikap kerjasama yang baik. Ini adalah gerakan menarik. Mereka saling menarik. Menarik adalah gerakan mendekatkan sesuatu. Sebagai contoh, pada permainan tarik tambang ini, mereka mendekatkan sesuatu, mereka menarik supaya mereka menang. Mendorong adalah suatu gerakan yang bergerak maju, seperti ini. Misalnya mendorong kursi dan meja. Langkah-langkah mendorong dan menarik. Pertama, berpasangan dengan teman yang tinggi dan berat badan seimbang. Pasangan seperti ini. 2, beri tanda garis di depan kaki. Nah, kita bisa buat garis di depan kaki supaya tidak melewati garis. 3, berhadap-hadapan. Kedua tangan saling bertemu, telapak tangan saling berkaitan, seperti ini. 4, dalam hitungan ketiga saling mendorong. 5, bagi yang bisa maju keluar dari garis mendorong teman adalah pemenangnya. Setelah itu, kembali berdiri berhadap-hadapan, kedua tangan saling memegang seperti ini. 7, tarik tangan teman hingga teman di depannya bisa maju keluar dari garis. 8, yang dapat menarik teman adalah pemenangnya. Anak-anak bisa mencoba gerakan ini di rumah ya. Kegiatan mendorong dan menarik untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki, juga untuk ketahanan tubuh. Bagi siapapun yang kuat harus menolong yang lemah. Tolong menolong sangat berguna untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Ini adalah contoh kegiatan mendorong. Ini adalah contoh kegiatan menarik. Selanjutnya, teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Anak-anak, nanti kita akan coba membuat boneka anak ayam dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Ayo kita berkreasi. Anak-anak bisa membaca e-book halaman
167. Alat dan bahan yang diperlukan. Siapkan alat-alat dan bahan berikut. Kardus bekas, kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas berwarna. Lem kertas, gunting, stik es krim atau bambu atau kayu bekas atau sumpit atau sedotan yang digunakan untuk penyangga. Pensil, pulpen, spidol kecil atau krayon untuk membuat garisnya. Untuk membuat pola. Cara membuat: pertama, siapkan kardus bekas. Lalu kita buat pola kepala, badan, sayap, ekor, kaki anak ayam seperti gambar. Jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Warnai semua pola sesuai imajinasimu. Gambarkan mata dan mulut ayam. Tempelkan per bagian hingga membentuk anak ayam. Bagian badan, sayap, dan ekor diberi sedikit kapas. Lalu tempelkan penyangga di tengah badan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selesai, hore selesai. Anak-anak, boneka anak ayam dapat kamu pajang atau digunakan untuk pembatas buku, atau bisa juga kamu mainkan. Anak-anak, silakan perhatikan video tutorial yang diberikan ya. Selamat menyaksikan.
Kita baca kalimat berikut. Ibu Fani pandai membuat berbagai jenis kue. Hari ini mendapat pesanan membuat 4 loyang kue bolu rasa coklat. Kue bolu dicetak loyang persegi panjang. Setelah kue bolu matang, kemudian dimasukkan ke dalam dus. Ada yang utuh dan ada yang minta sekalian dipotong. Ini gambarnya, contohnya. Kue pertama utuh, tidak dipotong. Kue kedua dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kue ketiga dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Kue keempat dipotong menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garis merah membagi kue menjadi sama besar antara bagian kiri dan bagian kanan. Kue pertama utuh ya, berarti hanya 1 bagian. Kue kedua per bagian terdapat 2 potong, berarti 1/2. Kue ketiga dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Garis merah ini sebagai pemisah antara kiri dan kanan. Jadi pada kue ketiga per bagian terdapat 2 potong ya, 1, 2, yang berarti 2 per bagian ini dibagi banyak semua perbagiannya, ada 4, berarti 2/4. Kue keempat dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pada garis merah ini di kiri ada 4 bagian, di kanan ada 4 bagian. Sebagian terdapat 4 potong, berarti 4/8. 4 dibagi jumlah perbagian yang dipotong, 4/8. Potongan 1/2, 2/4, dan 4/8 sama besar, meskipun memiliki perbedaan pembilang dan penyebut. Ini yang disebut pecahan senilai. Sama besar ya, karena tadi dari 1 bagian yang utuh lalu dipotong menjadi beberapa bagian. 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 senilai dengan 4/8. 2/4 senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Kita perhatikan lagi contoh berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Lingkaran 1, 1/2, lingkaran 2, 2/4, lingkaran 3, 4/8. Mempunyai luas yang sama. Luas daerah yang diarsir pada gambar 1 adalah 1/2 dari lingkaran. Pada gambar 2 adalah 2/4 dari lingkaran. Dan gambar 3 adalah 4/8 dari lingkaran. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa luas daerah yang diarsir pada ketiga lingkaran itu adalah sama. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8.
Bentuk ketiga pecahan di atas disebut pecahan senilai. Selanjutnya, perhatikanlah hubungan-hubungan berikut. Kita coba 1/2 ini kita kalikan masing-masing 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadinya 2/4. Sama ya, 1/2 dengan 2/4. 1/2 dapat kita kalikan 3 menjadi 3/6. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Sekarang 1/2 kita kalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 1/2 sama dengan 4/8. Sekarang kita coba, kita bagi ya. Nah, angka yang terbesar 2/4. Kita bisa bagi menjadi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. 3/6 dapat kita bagi menjadi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 4/8 dapat kita bagi menjadi masing-masing 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi 1/2. Jadi seperti ini hubungannya ya. Mengapa dia senilai? Baiklah anak-anak, Ibu harap anak-anak memahami materi pada hari ini. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Semangat belajar anak-anak. Tuhan memberkati. See you.